Fresh Organik memberikan pelatihan dan kemitraan bagi masyarakat yang tertarik untuk membudidayakan cacing. Kami juga memiliki produk suplemen untuk peternakan, cacing kering, dan pupuk organik untuk tanaman. Semua bisa Anda dapatkan di Tokopedia dan Shopee. Jangan sampai kehabisan ya! Ya, pemirsa di rumah, kita ketemu lagi dalam program Anda Bertanya, RAJ Menjawab. Untuk sesi kita pada pagi hari ini, kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari pemirsa, yaitu dari Bapak Amrullah dari Balikpapan, Kalimantan Timur ya. Selamat pagi Pak Amrullah. Ditunggu t-shirtnya Pak Amrullah ya, nanti kami kirim. Pertanyaan Pak Amrullah adalah bagaimana Pak Adam cara fermentasi pakan atau media, nah, gitu ya. Nah, ini pertanyaan beliau seperti itu, bagaimana cara menfermentasi pakan atau media. Bapak Ibu pemirsa di rumah, memang untuk meningkatkan nutrisi pakan itu umumnya ada dua cara ya. Cara yang pertama itu adalah dimasak, cara yang kedua itu difermentasi. Kalau dimasak, misalkan ibu-ibu kita memasak sayuran yang beli dari pasar, lauk pauk, ikan dan sebagainya ya, dimasak kemudian dimakan. Nah, itu cara umum menaikkan atau meningkatkan nutrisi dari makanan. Cuman sebetulnya ada cara yang lain ya, khususnya untuk bahan-bahan yang memang tidak mungkin dimasak, misalkan bahan-bahan organik, misalkan apa itu daun-daunan, ada mungkin kotoran-kotoran hewan, limbah pasar dan sebagainya. Nah, ini tidak mungkin untuk dimasak, sehingga kita perkenalkan adanya proses fermentasi. Pemirsa, apa itu proses fermentasi gitu ya? Proses fermentasi itu adalah proses untuk memasak satu bahan ya, tapi tidak menggunakan alat masak, bukan ya, memasak suatu bahan tapi dengan bantuan probiotik atau bakteri ya, artinya kita memasak secara alami. Nah, ini biasanya bahan-bahan yang dimasak seperti tadi yang saya sampaikan, itu misalkan bahan-bahan organik yang ada di alam apapun itu ya. Misalkan tadi rumput-rumputan, daun-daunan, semua kotoran hewan, limbah-limbah pasar, limbah restoran, atau limbah-limbah dari home industry dan sebagainya. Jadi cara menaikkan nutrisi dari pakan ini, kita melakukan fermentasi gitu ya. Apa itu tujuan fermentasi pemirsa? Jadi fermentasi ini setidak-tidaknya ya, itu ada 3 tujuan pemirsa. Yang pertama itu ya pasti ya untuk meningkatkan nilai nutrisi atau protein dari bahan organik yang kita fermentasi gitu ya. Yang kedua, tujuan fermentasi adalah untuk memudahkan proses pencernaan, karena sebagian besar ya umumnya hasil dari fermentasi itu sifatnya lebih lunak, sehingga mudah untuk dicerna di dalam sistem pencernaan tubuh, baik itu manusia ataupun hewan. Jadi intinya memudahkan sistem pencernaan. Dan yang ketiga pemirsa, ini yang memang dibutuhkan ya, dibutuhkan oleh banyak masyarakat, banyak orang gitu. Dengan fermentasi itu bau itu otomatis hilang, atau setidak-tidaknya bau itu berkurang. Nah, itu pemirsa, jadi tujuan fermentasi. Pemirsa, berapa lama ya fermentasi itu ya? Kalau kita memasak dengan bantuan alat-alat masak, api dan sebagainya mungkin cepat. Tapi kalau fermentasi ini memang butuh waktu agak lama. Jadi karena memang bahannya itu banyak gitu. Jadi fermentasi itu bisa butuh waktu sampai 3 hari, bisa 1 minggu, atau lebih baik lagi 2 minggu, atau lebih sempurnanya itu adalah 1 bulan. Nah itu, jadi semua bahan organik yang kita fermentasi itu seluruhnya itu akan matang dan ya lebih bagus nilai nutrisinya. Itu ya, jadi fermentasi
ini butuh waktu yang ya cukup lama, ya bisa 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, atau untuk lebih sempurnanya itu 1 bulan. Itu tentang berapa lama fermentasi. Kemudian tanda fermentasi itu berhasil, ya, itu umumnya pemirsa itu adalah dari baunya. Kalau belum difermentasi, baunya bisa bermacam-macam. Kalau dari kotoran hewan itu baunya ya bau kotoran hewan, bau amonia dan sebagainya ya. Kalau dari pasar, limbah pasar, baunya bisa macam-macam juga. Tapi begitu semuanya pemirsa difermentasi, itu nanti baunya nanti akan jadi seragam. Setidaknya itu baunya itu kayak bau tape atau tidak bau sama sekali gitu ya. Jadi setidaknya itu salah satu tanda fermentasi dikatakan berhasil. Baik, itu sedikit gambaran pendahuluan tentang proses fermentasi. Nah, sekarang kita akan langsung praktek bagaimana fermentasi kita lakukan. Terima kasih. Baik pemirsa, kita akan langsung ya praktek bagaimana proses fermentasi bahan-bahan organik yang ada di tempat kita. Baik, yang pertama pemirsa, ini adalah contoh bahan organik yang ada di tempat kami, yaitu ini onggok ya, onggok. Tapi pemirsa nanti di rumah tidak harus menggunakan onggok. Pemirsa nanti bisa menggunakan bahan-bahan organik yang ada di tempat masing-masing. Jadi misalkan di sana ada kotoran hewan, apakah itu sapi, kotoran kambing, ataupun kotoran ayam. Nah, itu bisa kita proses fermentasi untuk meningkatkan nilai nutrisinya atau setidak-tidaknya mengurangi atau menghilangkan bau daripada bahan organik di tempat pemirsa sekalian ya. Ini ya, ini kita akan membuat porsi itu lebih kurang 200 kilo. Nah, ini tadi kita menggunakan onggok ya, teman-teman, atau limbah dari industri onggok, industri apa ya Pak? Industri tepung ya. Ini limbahnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan sampah-sampah organik atau sampah pasar. Nah, ini contohnya ada limbah sayuran ya, limbah sayuran di warung-warung gitu ya. Itu daripada dibuang pemirsa, ini kita fermentasi supaya nanti hasilnya bisa lebih maksimal ya. Ini ada apa? Ada kulit pisang, kemudian ada ini apa kubis. Nah, ini. Jadi semua bahan organik yang ada di tempat pemirsa di rumah ya. Nah, ini ya bahan organiknya. Nah, ini kulit-kulit pisang. Nah. Atau kalau di rumah misalkan ada nasi, sisa lauk pauk, sisa sayuran, itu semuanya bisa kita ambil, kita manfaatkan untuk difermentasi. Oke. Jadi lebih kurang ini sekitar 200 sampai 250 kg bahan organik yang akan kita fermentasi. Jadi setelah bahan-bahan organik tadi kita campurkan ya, kemudian kita mulai ini bahan-bahan bantu ya untuk tes. 100 sampai 250 kg bahan organik kita perlu lebih kurang ya, itu satu gayung kecil ini lebih kurang 500 ml atau setengah liter, ditambahkan dengan air biasa saja lebih kurang 20 liter ya. Jadi tetesnya setengah liter, untuk yang airnya itu 20 liter ya. Pemirsa, air ini bisa air biasa saja, air kolam atau yang lain, tapi kalau mau lebih bagus ya kita bisa menggunakan air kelapa supaya hasilnya jauh lebih maksimal. Nah, setelah kita tambahkan tetes dan air, nah kita baru perlu tambahan gitu ya, tambahan yang namanya bakteri.
atau probiotik, atau nanti pemirsa bisa juga menggunakan EM4 ya. Jadi kalau perlu probiotik seperti di tempat kami bisa langsung menghubungi kami ya. Nanti kami punya banyak probiotik yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa di rumah. Kebutuhan bakterinya itu lebih kurang ya sama, lebih kurang 500 ml atau 1,5 liter. Nah, sudah. Yang sudah selesai proses fermentasi ya, lebih kurang 2 minggu. Kita buka bersama seperti apa ini kondisinya. Nah, ini pemirsa. Jadi kondisinya sekarang sudah lebih homogen gitu ya, setelah difermentasi. Jadi itu lebih homogen. Kemudian baunya pemirsa ya, itu baunya ya lebih harum gitu ya. Atau setidaknya itu baunya itu seperti bau tape. Ini tanda-tanda fermentasi itu berhasil. Cuma pemirsa sekalian, kalau ini langsung digunakan di cacing ya, atau untuk bahan makanan langsung ya, kadang-kadang respon awalnya cacing itu masih kurang suka ya untuk kalau langsung digunakan, karena kandungan amoniaknya, kandungan asamnya itu masih berpengaruh gitu. Sehingga pemirsa sekalian akan lebih bagus setelah proses fermentasi ini selesai. Nah, kita tempatkan itu bahan-bahan yang difermentasi itu ke tempat penampungan. Nah, disinilah proses untuk netralisir ya. Di sini bebas kapan saja bisa digunakan ya, setidaknya 1 hari setelah ditempatkan di tempat penampungan seperti ini bisa langsung digunakan sebagai media ataupun makanan. Setelah proses fermentasi selesai, kemudian ditempatkan di tempat penampungan untuk menetralisir asam dan sebagainya. Nah, setelah itu hasil fermentasi itu bisa diberikan ke tempat pemeliharaan cacing kalau memang kita budidaya cacing ya. Jadi ini bisa berfungsi sebagai makanan sekaligus sebagai media pemeliharaan. Sudah berikan merata seperti yang pemirsa lihat. Ini pemirsa ya. Jadi awalnya ini adalah manisa ya, tapi sekarang sudah lunak seperti ini. Nah, ini cacing makannya bisa lebih cepat dan nutrisinya lebih tinggi ya. Ini tadi campuran dari kokopit, kemudian ini juga ada wortel yang awalnya itu wortelnya keras, sekarang sudah jadi sangat lunak seperti ini. Bisa.
Pemirsa, ya ini setelah bahan-bahan media itu diberikan ke tempat pemeliharaan, nah dimakan cacing, kemudian ini mungkin cacingnya itu bisa diperlihatkan. Ya, harapan kita semua setelah proses fermentasi dijalankan, banyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, bau dari bahan organik itu berkurang atau bahkan hilang. Yang kedua, manajemen pakan bisa lebih bagus karena kita bisa menyimpan kapan saja itu bahan organiknya. Demikian pemirsa sekalian, proses fermentasi mulai dari awal sampai dengan akhir. Semoga bisa menambah wawasan pemirsa di rumah. Untuk selanjutnya kami menunggu pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa sekalian, dan untuk pertanyaan yang kami angkat dalam program Anda Bertanya RAJ Menjawab akan kami sediakan t-shirt untuk pemirsa di rumah. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.